Ini adalah tahun kedua di sekolah saya mengimplementasikan kurikulum Merdeka. Setelah di tahun pertama, pengimplementasian kurikulum Merdeka di sekolah masih apa adanya, banyak pengalaman yang membuat saya benar-benar merefleksikan apa yang sudah saya lakukan di tahun sebelumnya untuk menjadi bahan evaluasi dalam merancang pembelajaran yang lebih bermakna dan berpusat pada murid di tahun ajaran ini. Salam sejahtera bagi guru hebat di seluruh Nusantara. Saya, Rohaya Romauli Sagala, pengajar kimia dari Sekolah SMA Metodis Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Saat di awal memasuki fase E, saya mendapati hampir semua murid belum pernah belajar kimia sebelumnya. Karena di fase D, mereka hanya belajar IPA terpadu yang lebih dominan dengan pelajaran biologi dan fisika. Hal ini merupakan tantangan bagi saya, karena selain menjadi mata pelajaran yang baru, saya juga harus mampu menumbuh kembangkan minat murid dalam belajar sampai kepada menggali potensi murid selama pembelajaran. Solusi pertama yang saya rencanakan adalah saya harus menciptakan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid. Saya percaya, situasi yang menyenangkan hati murid akan mampu menumbuh kembangkan minat belajarnya. Lalu solusi yang kedua dari saya adalah merancang pembelajaran yang melibatkan murid. Sebab saya yakin pelibatan diri murid dalam belajar mengajarkan murid tidak hanya memahami pelajaran, tetapi juga mampu menumbuh kembangkan rasa tanggung jawab dan keikutsertaan diri murid agar menjadi pembelajar sepanjang hayat. Sebelum memulai sebuah topik pembelajaran, saya selalu memulai dengan memberi asesmen diagnostik kepada murid sebagai upaya saya dapat mengetahui kemampuan awal murid. Biasa saya lakukan melalui link Google Form, esai sederhana, ataupun tanya jawab di kelas. Setelah mempelajari struktur atom, notasi atom, dan konfigurasi elektron, saya mengajak murid untuk mampu memahami bagaimana posisi-posisi atom berdasarkan periode dan golongan dalam sistem periodik unsur. Capaiannya adalah agar murid dapat mahir menentukan posisi unsur-unsur dalam sistem periodik unsur sebelum kelak mereka mempelajari sifat-sifat fisis unsur sesuai golongan dan periode atom tersebut. Dimulai dengan menyapa murid dengan penuh kasih sayang, mengajak murid berdoa sebelum belajar, sampai kepada mempertanyakan kondisi hati murid, saya selalu lakukan sebelum mulai pembelajaran. Pagi. Siap. Hormat. Selamat pagi semuanya. Sudah siap semuanya untuk melakukan pembelajaran? Iya. Oke. Hari ini kita mau masuk ke tentang sistem periodik unsur. Ya. Nah, ada yang tidak hadir? Semuanya sudah siap? Oke, terima kasih sudah dalam keadaan kondusif. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang partikel-partikel penyusun atom, nomor atom, lalu lambang atom, sudah ya semua. Kita sekarang mau masuk ke pembelajaran selanjutnya tentang sistem periodik unsur. Semua sudah bawa periodik unsurnya? Oke, bagus sekali. Nah, saya mau ajak kalian menentukan bagaimana posisi atom-atom itu dalam sistem periodik unsur berdasarkan konfigurasi elektron yang sudah kita pelajari sebelumnya. Masih ingat ya, konfigurasi elektron K, L, N, Oke, ada aturan-aturannya. Nanti ada hubungannya dengan posisi dan letak suatu atom dalam sistem periodik unsur. Nah, lalu saya mau kita olah fokus dulu
merilekskan murid agar terkesan pembelajaran tidak menegangkan. Setelah memastikan kondisi siswa dan kelas sudah nyaman, saya mulai menarik perhatian siswa dalam pembelajaran. Tanya jawab, informasi penting, bahkan humor-humor kecil saya padankan saat saya menyampaikan materi ajar. Saya juga membuka diri terhadap siswa-siswa yang bertanya saat pembelajaran. Saya berusaha untuk tetap menciptakan kondisi nyaman bagi seluruh siswa di dalam pembelajaran kelas. Saat ini saya sedang melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk. Diferensiasi yang saya lakukan ini melibatkan murid dengan lebih mengarah kepada minat dan bakat serta potensi diri siswa sehari-hari. Mau nggak cara cepat hafalnya? Mau nggak? Tahu posisinya? Oke, sekarang kita mau diskusikan dulu. Saya mau kita berdiskusi, bekerja sama dan sama-sama bekerja. Cara hafalnya, saya mau kamu tahu posisi-posisinya, periode berapa, golongan berapa. Saya mau kalian paham semuanya melalui minat, bakat, atau potensi dari diri kalian sendiri. Ya, saya beri pilihannya. Apakah mau secara musik? Jadi kamu ciptakan lirik-lirik melalui musik tentang letak atau unsur-unsur ini. Ya? Apakah melalui games? Ayo, ada yang suka games? Suka ya games. Lalu ada yang kelompok menyusun kata. Contoh nih, coba lihat nih. Golongan 1A. Biasanya digunakan hari libur naik kuda Rabu. Bisa? Gitu ya, seterusnya ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kelompok spasial. Kelompok spasial saya berikan nanti itu kalau suka menggambar. Kamu gambarkan sketsanya lalu isi apa unsur-unsur di dalamnya. Bisa? Kira-kira siapa yang mau secara musikal? Secara musik. Ayo, kalian berusaha ciptakan lirik lagu ya, supaya gampang dihafal ya. Bisa? Oke. Siapa yang mau secara game? Oh, pasti ini banyak nih. Oh, laki-laki. Ayo gamers, tunjukkan pesonamu. Ada? Oke. Siapa yang mau secara susun kata? Yang pandai mengarang, berilustrasi. Siapa? Ada? Oke ya, saya tantang kalian. Kemudian secara spasial, menggambar. Calon-calon instruktur, arsitektur. Oke, ada? Oke. Saya berikan waktu untuk kalian bekerja sama. Saya belajar dari teori Howard Gardner yang mengemukakan tentang teori 8 kecerdasan majemuk dalam diri manusia, yakni kecerdasan linguistik, kecerdasan natural, kecerdasan spasial, kecerdasan kinestetik, kecerdasan logis, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan musikal. Dan saya juga setuju bahwa semua itu saya bisa temukan di dalam diri siswa yang berbeda-beda. Dalam pembelajaran dengan judul sistem periodik unsur ini memiliki tujuan pembelajaran, yaitu siswa memahami letak unsur dalam sistem periodik unsur berdasarkan konfigurasi elektron. Saya mengajak murid untuk mereka dapat dengan mudah mengingat dengan baik tentang letak seluruh unsur di dalam tabel. Ada siswa yang senang dengan cara musik, yakni dengan lirik mereka merubah lirik lagu dengan urutan-urutan unsur. Ada yang senang dengan cara spasial, gambar atau sketsa. Mereka yang suka alat tulis dan mengungkapkan buah pikirannya melalui gambar. Ada yang senang dengan cara linguistik, yakni menyusun kata. Mereka yang senang merangkai kata-kata menjadi kalimat bermakna sesuai dengan urutan unsur. Dan sudah pasti ada yang senang dengan cara kinestetik, yakni bermain games melalui aplikasi yang ada dalam handphone mereka. Dari semua kelompok yang ada,
Saya juga melihat bagaimana tentang kecerdasan intrapersonal mereka, yakni kecerdasan mereka dalam hal menjalin relasi saat bekerja sama dalam kelompok. Setelah selesai berdiskusi, mereka dengan mantap mempersembahkan karya mereka di depan kelas sesuai dengan potensi mereka. Mereka yang cerdas musik, mereka yang cerdas spasial, mereka yang cerdas linguistik, Pertama dari golongan 1A itu Karina Nawir, Rubides, Bivasi, di mana ada H, R, I, N, A, K, dan B, C, S, dan X, R. dan mereka yang cerdas kinestetik. Antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, mereka juga saling mengisi. Saya mengajak mereka untuk memberikan masing-masing reaksi terhadap penampilan kelompok lain. Mereka sangat senang, sangat menghibur, dan saling menghargai potensi yang lain yang dimiliki oleh teman-temannya. Saya mau tanya, dari kelompok linguistik, kira-kira reaksinya bagaimana? Pesona. Dari kelompok kinestetik games, 2 jempol untuk kelompok musik. Dari kelompok spasial, Selanjutnya, saya juga mengajak mereka mengikuti kuis. Mereka berlomba-lomba untuk melakukan dengan baik dan benar. Dan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya, antusias mereka membuat saya senang karena mereka merasa percaya diri atas kekuatan potensi yang mereka miliki. Setelah pembelajaran selesai dan meminta pendapat siswa untuk merancang pembelajaran lebih menarik lagi di pertemuan selanjutnya. hari ini saya mau tanya sama kamu, kira-kira bagaimana perasaanmu setelah pembelajaran ini? Kira-kira apa yang harus kita perbuat minggu depan supaya lebih baik lagi pembelajarannya? Games lagi, tapi dengan catatan harus lebih sportif lah. Sportif lagi. Dalam pertemuan berikutnya, saya memberikan asesmen kepada siswa untuk dikerjakan secara mandiri. Namun demikian, saya tetap mendampingi mereka. Dari hasil asesmen yang dikerjakan siswa, saya memperoleh hasil yang jauh lebih baik dibanding dengan pembelajaran konvensional. Saya senang siswa mampu menggali potensi yang dimilikinya dan mampu mengutarakan pemahamannya dengan mengasah kecerdasan yang ada dalam dirinya. Saya sangat terkesan dengan teori Howard Gardner tentang 8 kecerdasan majemuk ini. Saya sangat setuju bahwa setiap siswa adalah unik dengan minat dan bakat serta potensi yang mereka miliki sebagai aspek kecerdasan yang perlu dikembangkan. Pembelajaran berdiferensiasi bukanlah hal yang rumit, hanya saja butuh ketersediaan seorang pendidik dalam pengimplementasiannya. Guru adalah fasilitator. Sebagai seorang guru, sudah tentu saya harus mampu memfasilitasi kebutuhan siswa dalam setiap proses belajar. Saya mencoba melakukan yang terbaik dari diri saya. Saya percaya jika kita melakukannya bersama, maka pendidikan akan lebih baik ke depan.